kabarnya sih Diana lagi hamil anaknya dia atau hamil anak mantannya. Halo babu-babu sekalian, ketemu lagi nih sama kita nih. Semoga nggak bosan aja lah babu. Nah, seperti biasa kita udah ada di sini, udah ada Danar, udah ada Frian, udah ada Max, dan sekarang udah ada Mariko. Si Herat mana sih ngomong-ngomong? Tahu dia. Aduh, kayaknya udah gila dia. Lagi mandi kali. Iya, nggak pernah mandi. Kita kedatangan narasumber nih, guys. Coba perkenalkan dulu. Hai, aku Nanan. Ya, jadi ini Nanan dan kemarin kan udah ada Nadia ya. Gitu. Kebetulan Nanan ini, coba jelasin Nan, sehari-hari itu lo ngapain dan kesibukan lo apa, terus gimana? Gue sih sehari-hari bikin komik, terus nggambar ya, di bagian ilustrasi sama komik sih, gitu-gitu. Kok banyak circle komik-komik gitu ya dari kemarin? Kemarin Nadia juga ilustrator ya dia. Oke, kebetulan juga udah ngulik lah tentang narasumber kita. Nah, ini kita lihat aja yuk Instagram Nanan. Oke. Nah, ini Nan_artwork. Ini. Follow. Iya, follow loh. Ya follow guys. Wajib di follow itu. Ya. Kalian follow nih. Gila, ini lo yang gambar nih gitu. Iya. Masa bukan gue. Ini kalau apa sih model-model gini ada ininya nggak sih kayak sebutan gaya apa gitu sih? Iya, Enggak sih, kalau gaya kayaknya bebas aja sih, gue freestyle gitu. Maksudnya dulu kan emang sempet manga, terus habis itu ke western, terus kan entah bagaimana jadi hybrid nyampur-nyampur gitu aja sih. Oh, nyampur. Ini nyampur. Gue juga nggak tahu ini style apaan, pokoknya udah gitu. Style keren loh. Iya, Keren lah. Ini keren banget, coy. Ada ini nggak apa komiknya terbit di mana atau apa gitu, Nan? Kita nggak disponsorin sih, lu mau sebut mereknya nih? Nggak, maksudnya di buku atau Gue belum ngomong nih. buku bisa kita buku, dari kan? kemarin nggak nyebut platform itu cuy soalnya. Ya pokoknya adalah di tempat seperti online lah gitu ada. Oh, berarti ada, bisa dilihat nanti itu, cari sendiri ya. Kita Ya, nggak mau tahu. Kalian cari sendiri. Enak aja dibayar juga enggak? kita baru awal gini udah sotoy nyari sponsor aja coy. Udah macam siapa cuy. Tapi ini keren banget. Ini keren banget. Judul komiknya Nanan ini judulnya James and Martha. Selain itu ada apa lagi, Nan? Ada James and Martha, terus kalau yang dulu banget ada apa? Nanas Daily Life, ada Grandpa is Here. Terus kalau belakangan lagi bikin ilustrasi buat komik di Tapas. Coba ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak apa-apa. Bisa di Kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa yang gitu nggak apa-apa? Sebenarnya Ciayo juga nggak apa-apa sih cuy. Oh, gitu. Bebas. Bercanda-bercanda aja kita itu. Bercanda aja. Gue terlalu serius ya. Nggak apa-apa. Jadi Gue di harus Ciayo. menyamakan vibe gue sama kalian sih. Kalian tuh orangnya Iya. santai gitu. Gue tuh kayak terlalu Ya udah jadi di Ciayo, di Tapas, sama di di Reon. Sama Oh, dulu di Reon. banget pertama kali di koloni MNC. Banyak ya. Tapi ya gitu deh, gambarnya kan masih pakai pulpen biasa gitu di kertas, jadi kayak gerdek-gerdek tuh jelek banget gitu yang di MNC. pulpen Ya, bukan. tahun 2011 loh dulu. Belum ada Wacom gua, belum ada laptop. Berarti kalau salah tuh diulang gitu ya, Nan ya? Iyalah, robek. Nggak ada kontrol Z. Iya, Tapi nggak ada gambarnya juga gitu kontrol. doang sih. Jelek masih itu gerdek-gerdek. Jelek gimana? Tadi bagus gitu. Itu kan maksudnya sekarang udah mendingan. Dulu kan pas masih pakai pulpen kan itu getar-getar gitu, kayak kalau lagi emosi kan gitu. Tuh, nah emosi berpengaruh. Jelek. Nah, emosi berpengaruh terhadap karya. Nah, itu dia. Terus apa hubungannya, Yan? Iya, terus apa deh? Terus apa hubungannya? Nah, Nan, tadi tuh gua ngeliat gambar-gambar lu tuh ada teks-teksnya gitu tuh. Coba dilihat lagi aja kali ya biar enak ya.
Nah ini tuh ada teks-teksnya tuh. Ya, maksudnya gimana artinya gitu? Iya. Ya, maksudnya Ini tuh itu kayak menggambarkan apa gitu? lebih ke menggambarkan meaning dari gambar itu sih. Kalau kayak yang ini kan ada dua kemungkinan nih. Gambar yang pertama itu, benar. Jadi di sini bunga daisy itu melambangkan happiness kalau buat gua. Coba deh klik yang tadi lagi. Iya Nih, ini. yang ini kan dia blooming kan. Jadi cowoknya kayak lagi mijitin palanya, terus kayak blooming, dia seneng gitu. Dia stress reliever kan. Jadi dia stress free dipijitin, tapi bisa juga dua kemungkinan yang satunya. Coba itu klik di next, klik. Yang ini? Next Itu bukan. Nextnya. Oh, Ya, yang tadi next. Gimana tapi sih? bisa juga mungkin di dunia nyata sebenarnya stress reliever-nya itu adalah ya dia udah nggak pengen hidup lagi gitu, dan satu-satunya cara untuk lu stress free itu ya lu mati. Tapi dia happy. Tapi dia happy gitu, maksudnya ya udah gue lepas dari dunia ini gitu. Jadi antara dua, terserah mau percaya yang mana gitu. Ngeri Gini, juga ya. Ini berat nih. Asli. Ini berat nih. Kayak kita malam ini ngomongin yang berat-berat nice. Berat sih. Yang berat. Ngomongin lu, Nar. Berat. Iya. Gue berapa ya? 90 hampir 100 kilo cuy. Wah, menang gua dong. Wah, lu berapa, Max? Gua kayaknya 108 gitu deh. Buset. Oke. Gue 89-90-an. When I told you I'm happy, I really mean it. Coba di-play dong videonya dong, Nar. Enggak, itu cuma lagu doang sih. Scratch gitu ya. Iya, cuma lagu doang. Nah, malam ini kan ngomongin yang berat-berat nih. Nan, gue tahu nih Nan, lu kan suka konspirasi nih Nan. Emang sekarang nih kayak lagi zaman lah ya ngomongin konspirasi gitu kan, banyak tuh konspirasi corona. So waktu pas konspirasi sekarang lagi heboh-hebohnya sekarang, gue malah udah mulai mundur. Karena udah mundur? Bukan mundur gimana ya? Soalnya kalau gue kayaknya konspirasi lebih spesifik. Kalau yang sekarang kan lebih banyak tentang COVID atau apa gitu. Kalau gue tuh dulu sukanya yang kayak tentang Hollywood, terus yang MK Ultra gitu-gitu sih. Illuminati dulu sempat. Sama konspirasinya Princess Diana, kenapa dia bisa mati gitu. Princess Diana gue ngikutin banget sih. Iya, dan sekarang ini bener-bener kata lu Nan, gue ngerti. Jadi karena emang dikit-dikit konspirasi gitu, itu juga gue sendiri kayak males gitu loh ngikutinnya. Dan iya, males banget, maksudnya dan kayak banyak yang kayak aduh ini apa sih gitu, itu udah bukan hal yang trivial lagi menurut gue gitu. Iya ya, benar kan? Iya, apalagi kayak soal yang kayak COVID ini kan katanya apa sih pemerintah atau apa segala macam gitu. Gue nggak terlalu ini. Tapi kayak konspirasi kayak gitu masalahnya kayak gimana ya? Dasarnya mereka lemah banget, yang apalagi kayak COVID ternyata buatan orang itu lemah banget dasarnya. Masalahnya kalau beneran lo pemerintah, lo mau bikin satu penyakit untuk nyerang satu tempat, yang lo butuhkan adalah penyakit yang cepat muncul dan cepat berakhir. COVID ini terlalu merajalela untuk jadi sesuatu yang dirancang orang. Jadi kemungkinan besar kayak gue denger kayak teori COVID itu buatan militer atau apa, langsung ngomong kosong. Ya. Tapi ya somehow kayak gue rasa COVID tuh nggak tahu sih, the whole tahun 2020 ini agak aneh sih menurut gue. Kayak setiap bulan ada aja eventnya gitu. Apa kayak 2020 ini memang seru banget sih. 2019 juga tiap bulan ada event, jadi kayak ada event musik di mana gitu tuh ada juga. Bedanya tapi tiap hari juga ada nih. Soal COVID itu gue sempet mikir kayak gini loh cuy. Kan awal Januari itu kan ada isu perang dunia ketiga ya. Iya. Nah, kalau lu nonton Watchmen tuh, dunia diambang perang, terus si villain-nya ini, si Ozymandias ini nama villain-nya gitu. Dia itu ngejatuhin bom, kasarannya dia ngeledakin kota biar seluruh dunia tuh bersatu buat ngelawan musuh bersama gitu. Iya. Nah, gue tuh ada pikiran jangan-jangan COVID ini buat kayak begitu juga lagi gitu kan, kayak buat ya udah jadi
Jadi seluruh dunia udah jangan perang dulu, kita ngelawan ini dulu gitu. Bikin Gue sempet prahara ya. mikir, gue sempet mikir kayak gitu. Nah kalau kayak gitu sih positif juga, tapi ya. Tapi nyusahin Itu cuy. hayalan babu gue doang itu cuy. Itu konspirasinya dari gue doang itu. Itu seluruh dunia loh yang kena. Iya seluruh dunia soalnya gitu, kayak gue kadang pas bangun gitu ngelihat berita terus habis itu kayak ngeliat mall-mall pada tutup gitu kan, gue kayaknya beberapa bulan lalu nggak kebayang gitu, kayak gue jalan mall tutup itu tuh kayak something yang gue cuman hayalin doang. Kayak misalnya nih gue jalan sama temen gue gitu, cuman bilang gimana ya kalau suatu saat gitu tiba-tiba gitu ini semua toko tutup apa segala macam, kayak something yang impossible tapi ternyata terjadi gitu. Benar. Jadi aneh aja sih. Iya, mall tutup, terus yang berita-beritanya tuh yang kayak barang-barang dagangan banyak yang berjamur gitu-gitu. Ini nggak tahu nih mall dibuka bakal kayak gimana lagi nih. Mall Kelapa Gading tuh mau dibuka loh, tapi lu masuk harus daftar dulu. Ada semacam membernya kan? Kayak anak sekolah cuy. Iya, tapi terakhir nih ya gue dengar konspirasi nih, ini yang paling masuk akal gitu. Sumbernya juga bukan kaleng-kaleng ya yang terakhir gue denger ini. Tapi botol-botol. Coba tuh. Jadi intinya tuh pusatnya di Amerika cuy. Apa sih COVID? Yang mulainya dari Amerika dan tujuannya itu sebenarnya tuh buat ngejatuhin Donald Trump doang. Katanya kayak gitu. Kayak dulu Brexit itu hal gede loh. Yeah. Tapi itu buat pemilu juga gitu. Nah, sekarang ini juga katanya gitu. Katanya saingannya si Trump, lupa gue namanya siapa, Mancelik kalau nggak salah. Mancelik siapa? Mancelik siapa? Itu kayak nama orang mana ya? Ya gue nggak tahu ya. Enggak. Ini makin lama ini kepercayaannya makin menurun gue nih. Mancelik. Gue lupa siapa sih lawan politiknya dia gitu. Cuma dia tuh ngejanjiin kayak fokus gue nanti nyelesain pandemi gitu, kayak gitu. Dan salah satu tujuannya yaitu ngejatuhin Trump gitu. Tapi ya. Tapi gila lu jatuhin Trump tapi efeknya sedunia gini. Iya emang Amerika tuh lebaynya kayak gitu katanya tuh kayak kalau gue sih sempat kepikir ini tuh ada hubungannya sama yang dulu apa sih namanya yang semacam Illuminati gitu-gitu, yang New World Order gitu loh. Karena kan maksudnya makin iya, karena gimana ya, kan kalau dulu kan sebelum ada kejadian ini itu dikait-kaitkan sama LGBT. Ini gue no offense ya sama kaum LGBT ya, gue nggak ada masalah gitu. Cuman maksudnya kalau dilihat dari itunya kan ceritanya kalau menurut agama itu kan salah apa segala macam. Terus kan New World Order itu kan pengen nge-push hal-hal tersebut kan. Terus somehow mungkin ini juga salah satu dari agendanya, entah kayak gimana, mungkin mengurangi populasi manusia atau apa gitu. Makanya disebutnya new normal ya gitu. Jadi yang gue dengar, World Order. Nah, ada kata new-nya tuh dua-duanya. Ya itu cocok logi anjing. Itu asumsi babu tuh kayak tersambung gitu loh cuy. Jahi. Itu emang ada juga yang gue dengar kayak gitu sih. Jadi kayak ya kulturnya di reset dulu gitu. Jadi kayak habit-habit yang sering terjadi itu ditahan dulu gitu. Sampai begitu mulai new normal ini disusun dikit-dikit lagi semuanya. Katanya sih begitu. Terus ini gue tiba-tiba secara random gitu ya jadi ingat ada konspirasi tentang Walt Disney. Dulu yang kenapa ada film Frozen karena mau menyembunyikan kematiannya si Walt Disney. Iya, itu juga menarik sih menurut gue. Jadi kayak katanya kan si Walt Disney itu kan dibekuin tuh di Disneyland atau di mana lah, nggak tahu dibekuin gitu. Dan orang kalau ketik konspirasi teori tentang Walt Disney Frozen yang muncul kan tentang konspirasi itu kan. Tapi begitu pas muncul film Frozen, langsung kalau kita ketik Disney Frozen yang muncul film gitu. Dan udah pada mulai melupakan konspirasi yang itu. Yang nongol si Mbak itu ya, siapa namanya? Elsa kan? Elsa itu. Mbak Elsa. Gue belum nonton filmnya. Satu-satunya belum nonton, aduh. Terus ini si Walt Disney itu juga anggota Freemason tahu? Oh iya emang? Iya. Tahu. Ada di Google ada surat-suratnya, ada tulisan Walt Disney, tanda tangannya, dia salah satu Freemason yang cukup tinggi, gitu. Dan di Walt Disney kan juga ada klub apa itu ya? Klub something di Disneyland itu yang lu kalau mau ke sono harus booking beberapa tahun dulu sebelumnya. Gitu. Dan itu katanya sih
katanya kalau sebagai tempat publik itu katanya tempat resto yang super mahal gitu-gitu. Tapi kalau konspirasinya katanya sih itu tempat pertemuan Illuminati. Repot banget ya bookingnya beberapa tahun sebelumnya cuy. Lapangan futsal aja tuh H-1 bisa cuy. Iya. Itu mungkin menyulitkan untuk yang bukan anggota deh. Iya ya. Kalau tiba-tiba tahun sebelum nyampe udah mati nggak jadi dong. Iya cuy. Atau udah pivot gitu Walt Disney jadi apa gitu. Diwariskan aja. Okay. Mas tempatnya udah diganti mas gitu. Udah bukan ngumpul lagi mas gitu. Kan lagi film Disney juga banyak kan yang apa diselip-selipin gambar. Ya. Porn atau apa. Tapi gini sih, Nan. Ngomongin Freemason, gue nggak ngomong Illuminati gitu. Freemason sendiri itu untuk orang yang orang kebanyakan itu tuh mengira sesuatu yang rahasia, padahal Freemason itu nggak rahasia loh. Yeah. Freemason itu kayak LSM biasa gitu. Jadi kayak kebetulan emang di sana tuh orang-orangnya pinter dan berpengaruh semua gitu. Tapi ya udah itu tuh mereka ngumpul aja gitu. Mereka ngumpul ngomongin enaknya gimana gitu. Sebenarnya kayak gitu. Untuk Illuminati beda sendiri gitu. Kebanyakan emang orang Freemason itu anggota Illuminati gitu, tapi ya itu dua hal. Sebenarnya itu kayak dua hal yang berbeda, tapi entah bagaimana kayak ada something yang dikaitkan ini terus dikaitkan ini gitu, terus ribet gitu. Iya, karena mereka semua tuh pinter, berpengaruh dan kaya gitu loh. Jadi kayak wah terjadi sesuatu nih, pasti karena si anjing ini nih gitu. Kayak gitu. Itu. Lah, kita berarti bisa bikin konspirasi, Nar. Kita kan kumpulan nggak punya duit, bego dan iya bisa lawan kumpulan ya orang ngumpul ngayal gitu. Kita tuh lawannya mereka gitu. Kita antitesisnya mereka gitu loh, cuy. Sedih banget ya. Sedih loh. Konspirasi tapi enak loh, orang-orang kayak kita tuh bisa ngayal gitu. Orang-orang kayak mereka nggak bisa ngayal, cuy. Ya karena mereka udah nggak ngayal lagi gitu. Iyalah. Lu mau apa juga tinggal tunjuk aja besok. Nah itu dia. Ini mau itu. Nggak bisa ngayal mereka cuy. Mereka tuh kalau diajak ngayal tuh kayak, aduh gue ngayal apaan ya gitu. Ngomongnya kayak begitu. Ya ada istilah bisa ngatur dunia juga kan ya. Mau ngayal apa ya. Nah sebenarnya konspirasi COVID itu udah kebanyakan ya. Gue agak basi. Gue pengen tahu deh Nan, konspirasi apa yang menarik paling menarik nggak kayak ini konspirasi ini nih menarik banget nih gitu. Yang menarik itu dulu gue ngikutin yang soal Hollywood yang zaman-zaman dulu yang apa sih Marilyn Monroe lah, terus habis itu yang Britney Spears. Dulu sebenarnya Britney Spears yang sekarang itu bukan dia tapi kloningannya, karena kalau dilihat-lihat mukanya tuh agak beda. Terus dia dulu lu kalau cek di YouTube ya, ada lagu dia judulnya Mona Lisa atau apa gitu. Itu tentang cloning. Mona Lisa tuh apa ya? Gue lupa judulnya, gue tentang cloning gitu. Dan itu salah satu lagu yang di-reject sama seluruh album rekaman. Seluruh rekaman di-reject pokoknya. Terus ada lagi yang gue demen itu yang soal tapi itu naik YouTube, Nan. Tapi itu videonya naik YouTube. Si Mona Lisa itu. Tapi unrilis gitu. Apa ya? Gue lupa. Bentar. Apa Break the Ice ya? Sama Mona Lisa pokoknya. Oh iya benar Mona Lisa. Soalnya di situ liriknya ada tulisan she's the original. Terus ujung-ujungnya she's been itu yang gue dengar dari salah satu YouTuber juga waktu itu si Britney-nya ini. Bisa ulang tadi she's been apa? She's been clone. Clone di cloning. Gitu. Jadi si Britney-nya ini katanya datang pas dia udah mulai stres itu ya, dia datang kayak ke studio rekaman atau tempat radio gitu. Pokoknya mau publikasiin secara sepihak gitu kan. Atau lagu langsung dihalang-halangin semua, tapi di radio itu udah sempat gitu. Dan dari situ kan maksudnya si Britney kan udah mulai aneh-aneh segala macam, yang kayak dia mulai ngebotakin rambut itu katanya ada yang chip itu loh, chip yang MK Ultra. Dan itu kan rata-rata kebanyakan dari klub Disney Club kan, kayak Amanda Bynes gitu. Terus siapa lagi tuh? Pokoknya banyak yang mulai stres gitu. Katanya gara-gara MK Ultra itu kayak bikin otaknya jadi kayak nggak bener gitu. Masih jalan ya MK Ultra itu ya? Otaknya nggak bener, berarti jangan-jangan kita gara-gara
Masukin chip nih. Itu juga makanya otak kita nggak benar. Itu kayaknya memang dari awal deh kalau kita otak nggak bener. Kayak gara-gara itu deh otak kita nggak bener. Tapi Hollywood gue nggak nyangka lu bakal menyebut konspirasi itu gitu. Gue pikir lu bakal nyebut apa ya, konspirasi alien gitu. Gue mikir begitu loh, Nan. Kalau yang alien gitu juga sih. Gue tuh harus dipancing dulu gitu. Gue tuh udah banyak kayak udah belakangan udah nggak terlalu ngikutin gitu. Cuman kalau alien ya gue punya teori sendiri. Oh, apa tuh? Apa itu? Konspirasi Nanan nih. Gue termasuk orang yang percaya sama alien. Karena menurut gue di dunia ini nggak mungkin di alam semesta cuma kita doang. Kayak lu segitu self-centerednya kah gitu. Sampai ngerasa nggak ada makhluk lain gitu di semesta ini gitu kan. Tapi kalau menurut gue, yang paling gue percaya itu entah kenapa kayaknya alien itu adalah manusia, kita manusia yang udah berevolusi terus tinggal di masa depan itu kan, terus dia balik lagi untuk menyelamatkan kehidupan mereka di masa depan gitu. Makanya alien kan, ini teori gue ya, alien kan matanya gede tuh, terus habis itu pupil semua kan hitam kan. Itu menurut gue mungkin planetnya itu manusia di masa depan udah bisa berpindah ke planet-planet yang lumayan jauh, udah jauh dari matahari. Jadi kalau misalnya gelap kan pupil menggede kan, terus lama-lama berevolusi. Terus kenapa badannya kayak apa sih, lembek-lembek, nggak berdaya gitu, karena teknologinya udah terlalu canggih gitu, jadi nggak perlu otot lagi. Gitu. Oh iya sih masuk akal. Itu manusia dari masa depan. Itu bisa. Antara manusia dari masa depan atau ya intinya peradaban mereka udah maju dan mereka jauh dari matahari gitu kan. Itu make sense sih. Jadi mata mereka gede untuk bisa, pokoknya gelap nih tapi gue masih bisa lihat, gitu. Harus gitu ya. Kurang lebih kayak gitu cuy, kayak gitu. Oke, ya nih, Yan, kalau lu apa ya? Konspirasi yang paling menarik buat lu? Gak tahu, gue nggak ini sih ya. Gue skip deh. Gue nggak tahu. Lu skip. Max dulu. Coba. Dulu, dia kan skeptis nih. Iya, konspirasi yang skeptis nih. Aduh. Yang pasti MK Ultra gue percaya. Gue juga percaya. MK Ultra. Ya, gue juga. MK Ultra gue percaya, 9/11 gue enggak. Yang menarik moon landing Hitler di Indonesia. Hitler di Indonesia, cuy. Itu menarik. Hitler kenapa? Di Indonesia. Hitler katanya tuh dia nggak meninggal, dia lari ke Indonesia katanya. Oh, itu nggak percaya atau percaya? Itu omong kosong banget sih. Oh iya, itu omong kosong. Tapi teorinya emang gimana itu ya, bisa sampai Hitler tuh dari Jerman nyasar ke Indonesia tuh gimana? Iya, dia naik apa ya, itu jauh loh cuy. Gue yakin kayak kalau yang paling masuk akal dia pakai kapal selam U-boat gitu, tapi tetap nggak masuk akal nih. Terus dia mau di Indonesia, terus dia jadi apaan ya? Terus kenapa? Kalau yang 9/11 gue pernah lihat sih videonya yang orang juga skeptis sama 9/11 itu sebenarnya itu bukan pesawat yang nabrak tapi bom yang meledak. Karena waktu pas videonya di frame by frame gitu, sama pesawatnya waktu pas nabrak itu kayak ujungnya kayak ngilang gitu, kayak CGI gitu, zet gitu. Iya. Tapi sebenarnya emang itu masuk akal banget sih kalau itu. Itu lagi tuh Amerika tuh emang. Nah, biasa 9/11 banget sih. 9/11 itu titik apa sih perdebatannya itu adalah pesawat jet fuel itu, bahan bakar jet, kalau kebakar dia nggak bisa lelehin besi. Iya. Masalahnya itu ada di laporan resmi investigasinya. Memang bahan bakar yang kebakar dari jet itu nggak bisa lelehin besi, tapi cukup kuat untuk bikin kelemahan struktur pada besi itu. Ya. Sehingga pada akhirnya semua bangunannya roboh. Tapi lu lihat polanya deh cuy, kalau konspirasi yang di Amerika nih gitu. Itu tuh polanya tuh kayak, lu jangan sebut ini konspirasi atau gimana, ini banyak korban jiwa loh gitu. Itu ngerti nggak? Maksud gua. Itu tuh kayak mereka tuh mainin framing. Mereka itu nge-framing lu gitu, nge-framing siapapun yang konspirasi kayak, wah lu jahat, lu ini banyak korban jiwa gitu. Dan jadi biar ini konspirasi gitu. Biar kasarnya konspirasinya tuh kayak nggak ada gitu. Nah makanya maksudnya ya Amerika lagi kan. Waktu itu juga zaman itu masih kecil sih, jadi
kayak belum sempet, belum bisa ngulik banyak juga. Internet Dulu juga zaman internet belum terlalu booming kayak sekarang juga kan. Iya. Jadi Informasi kayak informasi segala macam itu belum terlalu nyebar gitu. Iya. Sama itu loh, yang si Princess Diana kan matinya kecelakaan kan. Nah, itu iya itu. lo orang dengernya konspirasinya apa? Kalau gue dengernya, jadi supirnya itu kayak jadi emang udah dibayar dari pihak kerajaan Inggris dan ya secara teknis dia emang udah dibayar dan emang udah ngerelain hidupnya gitu loh. Jadi tapi dengan jaminan kayak masuk surga keluarganya si jaminannya. supirnya ini keluarga supirnya ini tuh hidupnya bakalan aman gitu. Bakalan dapat bantuan finansial terus gitu dari kerajaan gitulah. Bunuh diri Dan mana waktu masuk sih gitu surga. sih. Iya sih, gue juga kan lumayan ngikutin kan. Kalau yang gue pernah dengar itu katanya kenapa si Diana itu sampai dibunuh sama royal family. Ini denger loh ya. Itu katanya karena sebenarnya si Diana kan waktu pas mati itu sama si Dodi Al-Fayed. Dia pacaran sama Dodi Al-Fayed, itu kan orang Arabik kan. Arab atau apa gitu, pokoknya orang Arab gitu, dan kabarnya sih Diana lagi hamil anaknya dia, atau hamil anak mantannya itu orang Pakistan atau apa gitu. Nah, royal family nggak mau menerima ada anak di perut Diana, walaupun udah cerai dari Charles, tapi kayak mereka nganggap itu kayak mungkin bukan royal family, mungkin tidak satu agama atau apa gitu. Jadi mau nggak mau langsung dibabat si Diananya gitu. Cuman somehow entah kenapa kan orang pada banyakan tuh kayak bingung gitu. Maksudnya kenapa si Diana yang kayaknya baik banget segala macam gitu kan, kok kayaknya disalah-salahin terus sama royal family. Soalnya dari awal tuh katanya Ratu Elizabeth itu emang nggak suka sama Diana. Gitu. Dan si Charles juga kan emang selalu sama Camilla kan dari awal. Iya. Dari awal memang mereka nggak menikah dengan kayak memang keinginan sendiri banget nggak sih? Sebenarnya Diana beneran cinta sama Charles, cuman dulu kalau misalnya gue ngelihat Camilla, gue kayak apa sih nih gitu kan, gitu, apa pelakor gitu kan. Tapi waktu pas gue baca lagi, sebenarnya yang duluan pacaran itu adalah si Camilla sama Charles dulu. Dulu mereka udah pacaran, terus tapi karena si Camilla kalau nggak salah nggak virgin atau apa gitu, jadi keluarga kerajaan nggak mau. Terus habis itu si Charles pergi selama beberapa tahun, nah di situ dia nikah. Begitu pas Charles balik lagi mau balikan sama Camilla, udah nggak bisa, dia janda. Jadi akhirnya nikahnya sama si Diana, tapi cintanya cuma sepihak. Dibanding kisah konspirasi tuh kayak lebih kayak drama gitu nggak sih? Kayak drama romans gitu ya. Gue sekarang lebih ke pembunuhan sih sesungguhnya. Iya, tapi kayak ada ya seru dramanya sih untuk mendukung konspirasinya. Ya, untuk mendukung konspirasi kenapa si royal family-nya nggak itu? Nggak suka. Terus konspirasi tuh orang bisa tahu sekelibetnya tuh dari mana ya? Iya, ngulik-ngulik ya. Yang gue denger sih ya kayak misalkan Illuminati nih berkonspirasi apa gitu. Jadi katanya tuh emang dikasih tahu dikit gitu loh cuy. Jadi katanya emang kalau lu pengen rahasia itu terlihat rahasia banget ya, dibocorin dikit gitu. Oh, dikasih clue ya? Dikasih clue biar entah itu makin berkembang, entah itu orang nganggapnya fiksi atau kayak gimana. Gitu. Iya. Itu agak konyol gak sih? Tapi lo orang paling percaya sama konspirasi apa? Gua tuh konspirasi ini Rothschild family, tau gak lo? Tahu. Iya, tahu. Gua itu agak ngulik soal konspirasi uang gitu, the dark side of money gitu. Jadi awalnya itu kan kita barter ya. Iya. Manusia ini kan barter kayak gua mau beli, gua punya apel nih, Max punya mangga gitu, tukeran gitu. Terus suatu hari gue punya apel, Frian punya durian. Frian mau apel nih, Wahyan gue nggak suka durian gitu. Gue nggak suka durian, lu tuker dulu itu durian sama benda lain, terus tuker sama apel gue gitu. Nah, itu kan repot ya kan. Akhirnya orang pakai emas. Ya kan, semua barang ditukar emas dulu, baru buat beli barang. Tapi itu repot karena emas itu nyimpennya susah dan gampang dirampok segala macam lah, pokoknya panjang. Akhirnya ada nih satu orang nih yang punya inisiatif nih gitu. Emas lu titip ke gua,
Ini lu gue kasih surat nih, kalau lu punya emas. Surat ini tuh yang awalnya duit gitu cuy. Surat ini tuh yang jadi cikal bakal uang. Nah masalahnya di sini gitu, si orang yang dititipin emas itu tuh nyetak kertas lebih banyak dari emas yang dia punya. Ngerti nggak? Nah itu yang dipakai Rothschild sekarang gitu. Jadi katanya Rothschild itu ya kan Bank Federal nih iniannya dia ya, maksudnya kayak yang nge-manage tuh dia, Bank Federal. Dia itu, Bank Federal itu tuh bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya gitu. Ya, Bank Federal memang sih. Dan ketika mereka fail pun mereka masih bisa di bail out sama pemerintah. Ya gimana ya? Jadi ya kasarannya ya, kalau selama dunia ini powernya masih di uang gitu, ya lu nggak akan bisa ngelawan mereka gitu. Ya mereka uang tinggal nyetak cuy. Itu sih yang lagi gue percaya gitu cuy. Terus lu ngerasa nggak sih Nar, maksudnya kayak lu hidup gitu sekarang kayak benar-benar di sistem banget gitu, kayak lu bangun lu harus langsung kerja supaya bisa dapat duit, supaya bisa beli rumah, supaya bisa nikah, bisa punya anak. Iya gitu. banget. Iya banget. Terus nanti lu bangun lagi, kerja lagi, punya anak, lu harus sekolahin anak lu supaya anak lu bisa kerja, untuk ini kayak ada ininya gitu. Iya, emang iya banget, emang sistemnya kayak gitu. Jadi kayak kalau lu mau hidup enak, lu ikutin sistem gua gitu, kasarannya kayak gitu. Nah yang buat penawarnya tuh apa gitu ya, itu duit itu gitu. Duit itu, jadi ya dunia ini dipegang sama yang nyetak duit itu. Terus kalau gitu, yang kayak di film The Simpsons yang banyak kayak prediksi itu menurut lu kan gimana? Nah itu gimana ya? Itu antara cocok logi atau emang di set? Nggak tahu sih ya. Iya, bingung loh. Gue sih mikir kayak, entahlah mungkin ya gue mikirnya karena ya The Simpsons udah berapa tahun gitu loh, udah running terus kayak sekian banyak episode, jadi ya bisa banget jadi target untuk bahan cocok logi sih, untuk kayak tahun ini terjadi ini loh, terus mereka ngelihat The Simpsons episode sekian ratus. Iya. Ini loh, ya jadi sih. Iya, karena kebanyakan konten kemungkinan ada yang sama juga banyak juga. Tinggal diambil doang gitu kan. Chance jadi makin tinggi aja sih. Tapi gue tuh pas nonton tuh juga kayak si anjing ini emang mirip banget sih, cuy. Iya, emang mirip banget sih gitu. Yang Trump itu gak sih, yang Trump turun dari eskalator gitu? Kalau iya. Itu gila sih. Parah, itu mirip banget fotonya. Tapi gue nggak tahu sih itu fan art orang atau emang beneran salah satu episode The Simpsons, gue sampai nggak bisa bedain. Sampai ada yang Fox dibeli Disney itu juga udah masuk gitu ke Simpsons ada. Jadi tulisannya Fox ini punya Disney gitulah, pokoknya kasarnya kayak gitulah gitu. Tapi tulisannya gimana gue lupa gitu. Itu nggak tahu mereka yang bisa menerawang atau masa sekarang ngikutin mereka ya. Kayak Simpson gitu. Bisa jadi ya. Ini kan cuy, apa mereka nunjukin agenda gitu cuy, kayak wah anjir.